Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, wajah Yin Kai sangat suram, dan dengan lambaian tangannya, sekumpulan kartu besi untuk poin muncul. Meskipun cincin penyimpanan sangat berharga dan langka, masih ada orang jenius setingkat Yin Kai. 496 poin. Skor Yin Kai adalah 496 poin, bahkan lebih sedikit dari skor Xie Hong. Haha, Xie Kuang, sepertinya 30 kristal rohmu hilang, skor Yin Kai lebih rendah dari Xie Hong, jadi tidak mungkin mendapatkan tempat pertama, ucap Duan Mujin tertawa. Duan Mujin, jangan terlalu bersemangat. Meskipun Yin Kai tidak bisa memenangkan kejuaraan, tapi Duan Mujue mungkin juga tidak bisa memenangkan tempat pertama, ucap Xie Kuang. Benarkah? Lagi pula, aku tak terkalahkan, bahkan jika Duan Mujue tidak mendapatkan tempat pertama, toh aku tidak akan kalah, ucap Duan Mujin mencibir. Saat ini, wajah Yin Kai juga sangat jelek. Lu Ming, kuharap Duan Mujue telah mengambil 500 poin plat besimu, ucap Yin Kai meraung di dalam hatinya. Dia lebih suka Duan Mujue mendapatkan tempat pertama daripada Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming dan Feng Wu berjalan keluar dari pegunungan Yuye. Ketika Lu Ming dan Feng Wu keluar, mereka tidak menarik perhatian siapapun. Para tetua keempat akademi dan murid-murid lama itu hanya melirik mereka dengan santai dan langsung melewatkannya. Pada hari pertama dari masing-masing dari 4 akademi, mereka ingin mereka lihat adalah Duan Mujue. Tapi sekelompok kecil mata tiba-tiba tertuju pada Lu Ming. Itulah orang-orang yang pernah mengikuti kompetisi medali besi 500 poin sebelumnya. Terutama Yin Kai, matanya sangat suram. Lu Ming, apakah kamu masih hidup? Mungkinkah Duanmu tidak pernah menemukanmu? Ucap Yin Kai menatap Lu Ming. Kata-kata Yin Kai membuat semua orang terkejut. Menilai dari nada Yin Kai, mungkinkah pemuda bernama Lu Ming ini masih nomor 1? Apa kamu kecewa karena aku tidak mati? Ucap Lu Ming. Senyum mengejek muncul di sudut mulut Lu Ming. Lu Ming, karena Duanmu tidak pernah menemukanmu, sepertinya plat besi 500 poin dikembalikan kepadamu, ucap Huang Yu bertanya dengan suara yang dalam. Apa? Kata-kata Huang Yu mengejutkan semua penonton. Mereka memandang Lu Ming dengan curiga. Ini terutama terjadi pada 4 penetua yang mengajarkan praktik 4 akademi. Siapa Lu Ming ini? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Medali besi 500 poin benar-benar ada padanya, bagaimana itu bisa terjadi? Banyak orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tentu saja, terakhir kali, bukankah kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri? Ucap Lu Ming tersenyum tipis, lalu menggerakkan tangannya, dan sebuah pelat besi berwarna ungu keemasan muncul di tangannya. Itu adalah pelat besi 500 poin. Dalam sekejap, semua mata penonton tertuju pada kartu skor besi di tangan Lu Ming. Apakah ini benar-benar kartu besi 500 poin? Siapa Lu Ming ini? Untuk bisa benar-benar mendapatkan plat besi 500 poin, jadi kali ini Rookie King ya? Mereka memandang Lu Ming dengan mata kaget, dan mereka berdiskusi satu sama lain. Hahaha, bagus, bagus, Lu Ming, kerja bagus, ucap Xie Kuang bereaksi dan tertawa. Dia senang. Awalnya melihat Yin Kai hanya memiliki lebih dari 400 poin, dia mengira kali ini Suzaku Yuan tidak akan memiliki kesempatan dengan pendatang baru Wang lagi. Pada saat itu, dia tidak hanya akan kehilangan 30 kristal roh dari Duan Mujin, tetapi dia juga akan diejek oleh Duan Mujin dengan berbagai cara. Tapi sekarang Lu Ming sudah mendapat 500 poin, ada harapan untuk Rookie King. Lu Ming, sebenarnya Lu Ming ini. Ada begitu banyak tuan di keluarga Duanmu saya, tapi tidak membunuh Lu Ming ini, ucap Duan Mujin. Duan Mujin adalah yang paling terkejut di hatinya. Dia menatap Lu Ming dengan tak percaya, dan itu butuh beberapa saat untuk pulih. Dia mencibir dan berkata, gila, apa yang kamu banggakan? Mungkin Lu Ming ini hanya mendapatkan pelat besi 500 poin karena keberuntungan, dan dia tidak mendapatkan banyak dari yang lain pelat besi. Hanya dengan satu pelat besi 500 poin, Anda pikir Anda dijamin akan menang, benarkah? Ucap Duan Mujin. Tentu saja kita akan tahu setelah menghitung, ucap Xie Kuang. Lu Ming, meskipun kamu mendapat 500 poin kartu besi, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Ucap Huan Yu.
Pada saat ini, Huang Yu berkata dengan dingin, lalu dia berbalik dan melambaikan tangannya, dan banyak kartu poin besi jatuh di lapangan persediaan di atas panggung. Begitu banyak. Banyak orang menatap nomor itu, melihat bahwa pelat besi Huang Yu lebih banyak daripada pelat besi Xie Hong. 706 poin. Pada akhirnya, skor Huang Yu mencapai 706 poin yang mengerikan. Sisi. Suara terengah-engah terdengar. Huang Yu sebenarnya mendapat 706 poin, sungguh menakutkan. Tidak ada pelat besi 500 poin, tetapi sudah mencapai skor ini. Sulit untuk mengatakan siapa yang bisa memenangkan Raja Pemula sekarang. Ya, Lu Ming ini, yang dulunya kurang dikenal, tentu tidak. Banyak orang yang akan membantunya mengumpulkan poin, sangat sulit baginya untuk mendapatkan lebih dari 200 poin sendirian. Di sekeliling, ada ledakan diskusi. Oke, tetua dari King Long Yuan tertawa gembira. Duan Mujin mencibir, dan berkata, "Si Kuang, aku bilang kamu terlalu senang terlalu dini, jadi bagaimana jika kamu mendapat medali besi 500 poin, jika dia beruntung dan mendapatkannya dari tempat sampah, dia tetap tidak akan bisa mendapatkan Rookie King," ucap Duan Mujin. "Baiklah, mari kita bicarakan setelah kita menghitungnya," ucap si Kuang mendengus dingin, tetapi sebenarnya dia tidak tahu. Dia masih memiliki beberapa gagasan tentang situasi murid baru Akademi Suzaku, tetapi dia belum pernah mendengar nama Lu Ming. Lu Ming melihat setelah semua ini, miliknya wajahnya sangat tenang, dengan senyum tipis di bibirnya, dia berjalan ke meja hitung, menatap Huang Yu, dan berkata, "Karena kamu ingin melihatnya, maka tontonlah," ucap Lu Ming. Dengan lambaian tangannya, setumpuk besar kartu poin muncul di atas meja hitung. Dilihat dari volumenya, sepertinya lebih banyak dari topas. Ini, sangat banyak. Mata semua orang tiba-tiba membelalak, hampir menggigit lidah mereka, dan mereka semua menatap kosong ke pelat besi untuk menghitung poin di atas panggung. Bahkan Feng Wu pun sama, dia selalu berada di sisi Lu Ming, tetapi tidak pernah terpikirkan olehnya. Lu Ming akan mendapatkan begitu banyak medali besi. Kapan dia mendapatkannya? "Tuan, tolong bantu saya menghitungnya," ucap Lu Ming mengingatkan Diaken yang menghitung poin. Karena Diaken itu masih linglung. Setelah Lu Ming mengingatkan, Diaken itu bereaksi. 724 poin, ditambah pelat besi 500 poin, total 1224 poin ini adalah skor total Lu Ming. Dalam 2 hari terakhir, Lu Ming tidak mencari lempengan besi, tetapi telah berlatih dan mengkonsolidasikan kultivasinya. 1224 poin, angka ini, membuat mulut semua orang terbuka lebar, dan mereka membeku di sana, tidak dapat menutupnya untuk waktu yang lama. Ini terlalu menakutkan, bahkan tanpa pelat besi 500 poin, skor Lu Ming lebih tinggi dari topas. Raja Pemula lahir, saat ini, tidak ada ketegangan. Bagaimana mungkin, bagaimana ini bisa terjadi, poin 700 aneh saya diperoleh dengan memobilisasi ratusan orang dari Akademi King Long dan menjanjikan banyak uang untuk membelinya dari beberapa orang. Bagaimana mungkin Lu Ming bisa mendapatkannya banyak poin, ucap Huang Yu melihat semua ini dengan tak percaya, aku meraung di dalam hatiku. Sial, Yin Kai mengepalkan tinjunya, penuh keengganan. Hahaha, Duan Mujin, aku sudah memberitahumu sejak lama, dan aku akan membicarakannya setelah inventaris selesai. Lihat, situasinya sekarang jelas, ucap si Kuang sangat bersemangat, tertawa terbahak-bahak, dan terus memeluknya dengan satu tangan jenggot itu. Ketika dia melihat Lu Ming, dia tiba-tiba merasa bahwa Lu Ming sangat jijik. "Awas Ming," ucap Duan Mujin menggertakkan giginya, ekspresinya sangat jelek. Juga, Duan Mujin, taruhan itu adalah 30 kristal roh, cepat dan dapatkan, ucap si Kuang. "Apa yang membuatmu terburu-buru, orang-orang belum sepenuhnya keluar, dan Duan Mujue keluarga Duanmu saya belum keluar, jadi bagaimana Anda tahu bahwa Lu Ming akan menang?" ucap Duan Mujin berkata dengan enggan, dia berharap Duan Mujue bisa menciptakan keajaiban. Penatua Jin, ini tidak baik." Pada saat ini, beberapa teriakan keras datang dari pegunungan Yuye, dan lebih dari selusin sosok bergegas keluar. Selusin orang ini semuanya adalah jenius muda dari keluarga Duanmu. "Apa yang terjadi, kenapa terburu-buru, sebagai anggota keluarga Duanmu dan murid dari Sekte Pedang Xuan Yuan, kamu harus tenang saat menghadapi sesuatu. Apakah kamu mengerti?" ucap Duan Mujin. Wajah Duan Mujin menjadi gelap,
Dan dia memarahi dengan keras, dan kemudian bertanya, Duan Mujue bagaimana, kenapa dia tidak keluar denganmu, ucap Duan Mujin. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.